Shalom saudara-saudara. Kembali lagi bersama saya Pastor Samuel Lasaria Rapa dalam program Rema, di mana kita membahas bersama-sama akan firman Allah dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Nah, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, di mana kita sudah sampai pada kitab Yosua pasal yang kelima, saya mengajak kita sejenak berdoa. Bapa di dalam surga yang begitu mengasihi kami, yang kami bersyukur senantiasa karena anugerahnya mencurahkan Roh Kudus bagi kami dan memberikan kami hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan baik dan benar. Terima kasih melalui firman-Mu yang kami terus belajar dan karya Roh Kudus di dalamnya. Kami boleh mengalami persekutuan yang semakin dalam dengan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yosua pasal yang kelima, saudara, bahwa orang Israel sudah memasuki tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, berada di depan tempat dari mana mereka akan menikmati tanah susu dan madu. Nah, di situ berfirmanlah Tuhan kepada Yosua supaya Yosua menyunat orang Israel. Dalam ayat yang kedua, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Kalau saudara membaca selanjutnya, ternyata Tuhan meminta Yosua untuk menyunat mereka kembali karena generasi yang keluar dari tanah perbudakan di Mesir itu habis mati di padang gurun oleh karena kesalahan mereka juga, kecuali Yosua dan Kaleb yang bisa lanjut sampai ke tanah perjanjian. Nah, saudara, anak-anak mereka yang lahir selama di padang gurun perjalanan mereka 40 tahun, itulah yang kemudian memasuki tanah perjanjian. Namun mereka belum mengalami disunat. Karena itu Tuhan meminta supaya mereka disunat. Nah, kemudian saudara-saudara, setelah mereka disunat, mereka juga merayakan Paskah bersama. Ya, itu makan roti yang tidak beragi. Ya, lalu kemudian dikatakan setelah itu berhentilah manna yang selama ini mereka makan di padang gurun. Tuhan memelihara mereka dengan memberi manna. Mereka makan dari situ selama perjalanan mereka hingga tiba di tanah perjanjian. Nah, dikatakan demikian saudara, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua dalam ayat yang ke-9. Hari ini telah kuhapus celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara mereka berkemah di Gilgal, orang Israel merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragir dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah manna pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh manna lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Saudara-saudara yang saya kasihi, ketika mereka masuk tanah perjanjian itu, saudara, maka manna yang mereka makan, roti yang Tuhan berikan, yang merupakan dikatakan sebagai roti dari surga, makanan para malaikat, saudara, berhenti. Mereka mulai masuk dan menikmati akan makanan di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka setelah mereka disunat dan makan Paskah. Nah, saudara yang saya, apa yang kita pelajari dari sana, saudara? Memang ada perbedaan antara sunat dan Paskah di dalam perjanjian lama dengan sunat dan Paskah di perjanjian baru, saudara-saudara. Paskah dan sunat, atau sunat dulu kita bicara, dalam perjanjian lama, saudara, adalah tanda perjanjian dengan Allah dan bangsa Israel. Nah, mengapa untuk sebuah perjanjian menggunakan sunat, saudara-saudara? Sunat adalah membuang kulit katan daripada kelamin pria. Ya,
Nah, rupanya metode itu digunakan, saudara, adalah untuk supaya orang Israel setiap kali mereka buang air, mereka melihat, karena itu dilakukan setiap hari orang buang air kecil, saudara, maka mereka melihat dan mengingat terus setiap hari akan perjanjian mereka dengan Tuhan. Lalu yang kedua adalah untuk juga mencegah mereka, saudara-saudara, supaya tidak melakukan perzinahan, dalam arti melakukan perkawinan dengan orang di luar Israel, yang adalah dilarang oleh hukum Taurat pada masa itu, saudara, yaitu menikah dengan orang kafir atau yang bukan orang Israel. Nah, dengan mereka menikah, lalu kemudian ketika mereka melihat tanda itu, saudara, perjanjian itu, mereka menjadi ingat bahwa mereka adalah milik Allah, mereka bersalah. Nah, jadi saudara-saudara, itu adalah tanda bahwa mereka adalah milik Allah, dan tanda bahwa ada perjanjian di antara mereka dengan Allah, bahwa Allah juga akan membawa mereka di dalam tanah ya subur, yaitu tanah susu dan madu, tanah perjanjian itu. Nah, Paskah, saudara, adalah keluarnya mereka, lepasnya mereka dari tanah perbudakan di Mesir itu. Ya. Nah, di dalam, saudara-saudara, kekristenan atau di dalam perjanjian baru, maka sunat secara lahiriah, saudara-saudara, itu bukanlah sebuah keharusan. Ya, banyak orang yang melakukan sunat, orang-orang percaya, orang Kristen, itu karena masalah kesehatan. Ada juga orang-orang yang tetap mempertahankan itu karena adat istiadat. Ada juga orang-orang yang masih memegang, saudara-saudara, akan apa yang menjadi dicatat di perjanjian lama itu. Tetapi di dalam perjanjian baru, saudara, maka sunat itu, saudara, atau keselamatan itu, saudara, perjanjian dengan Allah bahwa kita diselamatkan dan akan dibawa ke dalam tanah perjanjiannya, dalam berkatnya baik di bumi maupun di surga kelak, saudara, bukanlah karena perbuatan kita, tetapi yang dipentingkan seperti kata Roma pasal yang kedua, di dalam kitab Roma pasal yang kedua ayat yang ke-29 dikatakan, orang Yahudi yang sejati dia tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Jadi sunat di sini bukan lagi menanggalkan kotoran secara lahiriah, saudara-saudara, membersihkan tubuh ini, tetapi yang dipentingkan adalah sunat secara hati rohani, mengalami kelahiran baru di dalam Roh Kudus, mengalami Kristus kita percaya sebagai Tuhan Juru Selamat, mengalami kuasa kebangkitan Kristus, saudara-saudara, maka kita percaya dan diselamatkan. Dan olehnya, saudara, maka semua kekotoran di dalam hati kita itu dibersihkan, dan itu tandanya, saudara-saudara, di dalam kekristenan adalah dengan melalui baptisan. Saudara bisa baca dalam kitab Kolose. Dengan baptisan itulah, saudara-saudara, itu adalah penanggalan tubuh atau penanggalan akan hal-hal dosa di dalam atau hidup yang lama. Kita kuburkan bersama dengan kematian Yesus, dan kita bangkit dengan kebangkitan Kristus dengan, saudara-saudara, melalui baptisan itu. Nah, karena itu, saudara-saudara, itulah perbedaan yang terjadi. Bagaimana dengan Paskah? Paskah dalam perjanjian lama, saudara-saudara, itu adalah memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan, di mana kita tahu, saudara-saudara, ketika berada di sana ada 10 tulah diberikan terjadi, saudara, dan tulah yang terakhir, saudara, semua anak sulung di Israel, bangsa Israel, diselamatkan karena ada darah yang dibubuhkan, saudara-saudara. Dan malam itu disebut sebagai malam Paskah, di mana mereka makan roti yang tidak beragi, saudara. Dan malam itulah malam kemenangan, malam kelepasan. Nah, orang-orang Kristen, saudara-saudara, kemudian merayakan Paskah sebagai kemenangan dari dosa, karena kebangkitan Kristus dari antara orang mati, mengalahkan maut, mengalahkan dosa, dan saudara-saudara menyelesaikan hukuman dosa itu di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Dan itulah, saudara, kemenangan yang besar, keluarnya kita dari dalam hidup yang lama, dari dosa kepada hidup yang baru. Nah, saudara yang saya kasihi, lalu setelah itulah maka mereka menikmati hasil daripada tanah perjanjian
perjanjian. Ya, yang sesungguhnya yang Allah janjikan. Keselamatan di bumi ini, saudara, dan kepastian untuk kita selamat kekal bersama-sama dengan Tuhan kelak di dalam kerajaannya di sorga, itu diberikan di dalam Yesus Kristus oleh darahnya yang dicurahkan bagi kita semua, dan di dalamnya kita memperoleh pengampunan atas dosa, penanggalan tubuh atau penanggalan hidup yang lama, memperoleh hidup yang baru, hati yang baru, saudara, hidup yang diampuni dosa-dosa, di mana kita segala hukuman dosa diselesaikan Yesus Kristus, sehingga kita tidak perlu lagi mengalami penghukuman oleh karena dosa itu kelak, karena Kristus sudah menanggungnya, sehingga kita bisa melawan, kita bisa tidak lagi hidup dalam dosa di masa kini, saudara, karena kuasa daripada kemenangan Kristus akan dosa didedikasikan kepada kita. Itulah sebabnya dikatakan kita lebih dari pemenang. Yesus memenangkan peperangan itu atas dosa dan penghukuman dan maut, dan kemenangannya diberikan kepada kita. Sehingga bagi orang percaya, saudara, ada tanda di dalam dirinya, saudara, yaitu ketika dia dibaptis dan kita minum perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu, saudara-saudara, ya, jadi kalau di perjanjian lama ada 2 sakramen, itulah, saudara, sunat dan Paskah. Maka sekarang kita ada 2 sakramen dalam kekristenan, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus, saudara-saudara. Penanggalan manusia yang lama dari dosa-dosa, dan keselamatan kita terima, saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus. Tuhan menjadi jaminan buat kita untuk tetap di dalam keselamatan itu bersama-sama dengan Tuhan kelak dalam surga. Jaminan juga buat kita untuk menang atas dosa, saudara-saudara, yang seringkali ingin terus menggoda dan menjatuhkan kita. Tetapi kita pemenang, lebih dari pemenang. Kristus sudah menang atas dosa, sudah mengalahkan maut, sudah mematahkan kuasa dosa. Berarti kita ada kuasa untuk menang atas dosa. Sama seperti orang Israel diberi tanda itu, saudara, yaitu sunat, untuk mengingatkan mereka milik Allah ketika mereka mau melakukan perzinahan, yaitu menikah dengan orang yang bukan Israel, melanggar hukum Allah. Maka mereka melihat tanda itu, mereka bisa memenangkan peperangan itu untuk tidak jadi melakukannya, karena ada tanda perjanjian. Kita mengingat tanda perjanjian itu, sebabnya kita selalu minum perjamuan kudus juga, saudara. Adalah sebuah tanda meterai atas hidup kita bahwa kita sudah diberi kemenangan atas dosa. Sehingga kita dapat, saudara-saudara, untuk tidak lagi, saudara-saudara, melakukan terus-menerus dosa. Tidak diam atau tidak tinggal di dalam dosa. Jadi ada perbedaan, saudara, orang yang jatuh di dalam dosa dan orang yang berdosa yang tinggal di dalam dosa. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, contohnya begini. Kalau saudara-saudara membuang ikan ke dalam air, maka ikan itu, saudara, tidak akan keluar lagi dari sana, dia akan hidup. Karena memang itu habitatnya. Tapi kalau saudara membuang binatang lain, misalnya ayam, ke dalam air, maka ayam akan berusaha keluar dari sana, karena itu bukan habitatnya. Nah, bagi kita orang yang sudah diampuni dosa-dosanya, adalah orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, maka itu bukan habitat kita. Jadi sehingga ketika orang jatuh di dalam dosa, saudara-saudara, maka dia akan berusaha keluar. Dia keluar dari sana dan tidak tinggal di sana. Berbeda dengan orang yang senang tinggal di sana, habitatnya di sana, karena belum mengalami Kristus atau Yesus, belum mengalami kelahiran baru, belum tahu bahwa dosa-dosanya sudah diampuni, saudara-saudara, bahwa dia sudah diberi kemenangan atas hidup ini melalui kebangkitan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kita orang-orang percaya di dalam Yesus tidak ada alasan untuk tidak lepas, untuk tidak meninggalkan dosa. Karena apa, saudara? Kita telah diberi Tuhan kemenangan. Kita telah diberikan Kristus Yesus kemenangannya melalui Roh Kudus di dalam kita, yang kita terima, saudara, melalui baptisan air.
melalui ketika kita percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dikatakan Roh Kudus itu jauh lebih besar daripada segala roh apapun di bumi ini. Ya, kita tahu bahwa kuasa-kuasa dosa itu pekerja roh jahat. Maka saudara, Roh Kudus yang di dalam kita lebih besar dari semua itu. Bukan berarti orang tidak bisa jatuh dalam dosa. Saya beri contoh tadi, bahwa bisa saja ayam itu jatuh ke dalam air kolam itu, tetapi dia akan keluar, karena itu bukan habitatnya. Kalau dia tinggal di sana, maka saya jamin ayam itu mati. Nah, beda dengan yang memang ikan yang habitatnya di situ, saudara-saudara. Ketika dia dibuang ke dalam air kolam, maka dia akan hidup di sana, saudara. Nah, jadi saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bukan orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus dari dosa. Sudah dibayar lunas hidup saudara dan saya. Maka kita dikatakan oleh firman Allah adalah bait Tuhan, rumah Tuhan, di mana Roh Allah, Allah itu sendiri, pribadi Allah yang ketiga, saudara, itu Roh Kudus diam di dalam kita. Dan dialah Allah yang mengajar kita, mendidik kita, menuntun, menerangi hidup kita untuk terus bersekutu dengan Bapa di surga. Puji Tuhan. Dan dialah, saudara, yang menjadi jaminan kita untuk kelak menerima akan kesempurnaan keselamatan kita bersama-sama dengan Bapa di surga kelak. Puji Tuhan. Kiranya kebenaran ini, saudara-saudara, semakin memperdalam iman kuat, memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, membawa kita hidup terus bersyukur kepada Allah, dan membuat kita semakin hidup di dalam kehidupan ini sebagai pemenang-pemenang atas segala persoalan hidup, atas dosa-dosa, dan tidak lagi hidup di dalamnya, tetapi kita hidup di dalam Allah dan kebenarannya. Karena kita orang benar, kita orang kudus yang telah dibenarkan dan dikuduskan. Kita orang-orang yang berharga, yang mulia, yang sangat dikasihi Tuhan. Jangan hinakan dirimu lagi dengan dosa-dosa itu. Jangan hinakan dirimu lagi dengan hal-hal dari dunia ini, saudara. Muliakanlah Tuhan dengan semua yang ada padamu. Serahkan hidupmu, jadilah hamba-hamba Allah. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Berkati umat-Mu Tuhan. Melalui kebenaran ini, kami semakin dikuatkan dan semakin sadar akan posisi kami di hadapan Allah, dan akan panggilan Allah bagi kami di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan terang Tuhan kepada dunia. Terima kasih Tuhan atas kehidupan-Mu yang Kau berikan dalam kami, yaitu kemenangan untuk menjalani kehidupan ini sampai kami masuk dalam perjanjian Allah kelak bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu ini. Demi nama Yesus, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah kita hidup terus sebagai orang-orang yang telah diberi kemenangan lebih dari seorang pemenang, dan senantiasa memuliakan Tuhan. Saya, Pastor Samuel Azaria Rapa, menyampaikan salam restorasi.